Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kapi Kobaransyah dengan NIM 2020-31250 dari mahasiswa ITPLN Fakultas Telematika Energi S1 Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan kesimpulan dari materi seminar kemarin, yaitu BUMN Goes to Campus. Kesimpulan materi yang didapat dalam seminar BUMN Goes to Campus ialah pada era 4.0 ini, yang dimana juga sedang menuju era 5.0 ini, merupakan sebuah masa di mana pekerjaan akan lebih sebuah masa yang dimana pekerjaan akan lebih banyak menggunakan sistem dikarenakan pertumbuhan digitalisasi yang akan lebih mempercepat suatu pekerjaan. Oleh karena itu akan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat, atau bahkan bisa saja tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia dikarenakan seiring berkembangnya zaman, atau bisa juga disebut sebagai perkembangan teknologi. Perusahaan lebih banyak menggunakan mesin daripada tenaga manusia, dikarenakan mesin lebih efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut, dibandingkan dengan tenaga manusia yang membutuhkan waktu istirahat dan terlebih lagi membutuhkan imbalan gaji dari pekerjaan yang tersebut di dalam perusahaannya. Sehingga para petinggi di perusahaan itu lebih menggunakan mesin dibandingkan manusia. Dapat dipastikan juga bahwa masyarakat ke depannya akan lebih akan lebih banyak menggunakan teknologi atau sistem dalam kehidupannya sehari-hari. Karena semakin berkembangnya zaman, maka masyarakat juga membutuhkan sesuatu yang instan dibandingkan membuang waktu untuk hal yang tidak terlalu mendesak. Contohnya ialah teknologi atau sistem itu sendiri berupa source code, big data, software, artificial intelligence, programmer, dan lainnya. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk terkaitan dengan rekayasa perangkat lunak itu sendiri, yaitu pada rekayasa perangkat lunak dilakukannya sebuah perubahan pada perangkat lunak itu sendiri yang bertujuan untuk mengembangkan pemeliharaan serta membangun kembali dalam meliputi kode bahasa, alat bantu teknologi yang dapat digunakan dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Rekayasa perangkat lunak meliputi software engineering, program programmer, mobile programming, completing development, IT konsultan, sistem analitik, game developer, software tester, dan masih banyak lagi. Dari kedua proyek tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya berkaitan dengan perkembangan teknologi karena sama-sama penting di masa yang akan datang, dan tentunya akan dibutuhkan dalam menyusun sebuah perangkat lunak yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Seperti kontribusi dalam langkah BUMN pada saat Indonesia, negara tercinta yang terkena wabah atau penyakit corona pada tahun 2020, BUMN sendiri hampir tidak ada melakukan PHK terhadap karyawannya. Namun, selama corona dilakukannya konsultasi keuntungan BUMN dari tahun 2020 sampai 2021, naik hingga 3%. Tetapi, keuntungan bersihnya naik hampir 100%. Maka dari itu, BUMN melakukan banyak perubahan. Selama corona, BUMN memiliki peran besar kepada Indonesia. Salah satunya ialah berselang 2 bulan wabah atau penyakit corona masuk ke Indonesia, Bapak Heri melakukan negosiasi dengan negeri Cina untuk melakukan vaksinasi. Pada bulan Juni, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tes ketiga untuk vaksin di Asia. Lalu apa hubungannya sih BUMN dengan ITPLN? ITPLN itu sendiri berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan dari PLN Persero, yang dimana PLN ini juga melakukan bagian dari BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak pada bagian bidang energi berupa pembangkit, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, sampai pada pelayanan pemeliharaan dari penyediaan berbagai bidang energi ini. Tentunya PLN berperan besar juga dalam keberlangsungan kehidupan dan juga kepentingan dalam masyarakat. Keuntungan apa sih yang didapat dari ITPLN, kuliah di ITPLN? Keuntungan kuliah di ITPLN bila mana ada yang berkeinginan atau berminat
bekerja di BUMN, yang pertama itu adalah keuntungan kita sendiri merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN atau badan usaha milik negara, yang dimana ketika mahasiswa yang lulus atau berhasil lolos dari seleksi BUMN yang memenuhi persyaratan untuk masuk bekerja di BUMN, maka akan diprioritaskan untuk bekerja di BUMN itu sendiri, dibandingkan dengan konsisten lainnya, yang dimana pekerjaan itu sudah benar-benar jelas dan mendapatkan gaji yang menggiurkan. Kemudian ITPLN juga telah mendatangani MOU melalui kegiatan kampus Merdeka. Kemudian ITPLN juga bekerja dengan BUMN untuk melakukan perekrutan terhadap mahasiswa yang lulus seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan juga BUMN juga menawarkan beasiswa untuk para mahasiswa-mahasiswinya yang berminat mengikuti penseleksian itu. Lalu dengan kesimpulannya tadi, apa sih realisasi pangkal lunak yang berperan pesan di era 4.0 menuju pesan ini, bila mana saya adalah sekolah ahli realisasi pangkal lunak atau analisis programmer. Aplikasi apa sih yang saya ingin ciptakan? Yang pertama itu untuk sekarang saya ingin menciptakan suatu aplikasi yang namanya channel restoran. Kenapa sih saya membuat channel restoran? Dengan seiring perkembangan zaman atau seiring perkembangan zaman dan teknologi, ketika memperhatikan suatu restoran itu mengantri panjang dan lama, dan menurut saya itu sangat membuang waktu dan membuat restoran itu tampak penuh, padahal di dalamnya itu masih banyak lagi kursi-kursi yang kosong. Jadi kenapa saya membuat aplikasi ini? Untuk membuat restoran itu tidak tampak penuh, agar pelanggan tuh lebih banyak lagi untuk datang ke restoran tersebut. Untuk konsepnya itu seperti apa sih? Konsepnya itu adalah ketika orang datang memesan, lalu ketika pesanannya sudah kita catat di strukturnya itu, kita kasih suatu benda yang saya namanya itu channel restoran. Dan bila mana pesanannya sudah siap, dari pihak penjual atau admin penjualnya itu, di suatu aplikasinya itu misal di nomor bangku 13, yang nomor 13 itu dipencet pesanan sudah siap, yang dimana ntar alat itu yang dipegang oleh konsumen itu berbunyi, sehingga konsumen itu bisa maju ke depan ke tempat biaya kasir untuk membayar pesanannya dan mengambil pesanannya. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu yang sudah saya bilang, untuk penjualan sendiri itu jadi tidak memboros tempat. Yang kedua, terlihat tempat itu tidak penuh, yang dimana konsumen lain itu bisa mendatangi. Terkadang ada juga beberapa konsumen itu yang malas untuk datang ketika waiting list atau panjang antriannya. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.